Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel YouTubeku Ovi Samsiah. Nah, kali ini di kesempatan ini aku bakal ngebawain beberapa testimoni, mungkin 1-2 testimoni dari teman-teman yang sudah merasakan keajaiban WY40H dan SY40H. Nah, buat kalian yang masih belum tahu apa sih WY40H sama SY40H itu, bisa langsung aja cek di videoku yang lain karena di sana sudah aku jelaskan ya. Nah, kali ini testimoni datang dari salah satu subscriber di channel ini, namanya Kak Evi Rusvina. Nah, beliau itu bercerita dengan keajaiban WY40H dan SY40H atau riyadoh kayak gitu ya, riyadoh baca surat Yasin, Al-Mulk dan Waqiah. Dia itu mendapatkan rejeki sebesar bisa bayar hutang sebesar 200 juta. Ya, kita langsung aja ya ke ceritanya atau testimoninya seperti apa. Kalian bisa lihat di layar. Di situ bakal aku taruh juga screenshot testimoninya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar banget, saya menjalani riyadoh sholat harus tepat waktu, menjalankan semua sunnah, baca Yasin pagi, asar baca Al-Waqiah, malam baca Ar-Rahman atau Al-Mulk. Masya Allah, riyadoh hari ke-7 seperti pintu rejeki kebuka, dikejar-kejar rejeki. Bisa bayar hutang sebesar 200 juta. Tapi ya itu, cobaannya untuk istiqomah apalagi pas datang bulan. Setelah 40 hari mulai bolong-bolong. Mau mulai memang sebuah tantangan ya. Jadi jangan fokus sama hajat apa, tapi harus dilakukan setiap hari. Saat kita riyadoh nggak usah terlalu memikirkan ini kira-kira kapan ya dikabulkan sama Allah. Kira-kira doaku bakal cepat nggak ya terkabulnya. Kalau seandainya kita terlalu memikirkan hal yang seperti itu bakalan ngaruh ke riyadoh kita. Kalau aku ya jujur selama ini kan aku udah mulai 6 bulan ya, 6 bulan jalanin riyadoh mulai dari SYA, terus baca surat Yasin Waqiah 40 hari, terus aku lanjut dengan Syajaratul Nuqut 40 hari, terus ditambah lagi dengan tahajud 30 hari. Terus yang sekarang nih yang aku jalanin adalah sholat 5 waktu on time selama 30 hari. Dan itu memang pengaruhnya luar biasa kayak gitu teman-teman. Di awal aku memang sih kayak nargetin kira-kira aku tuh mau hajat apa kayak gitu ya, waktu awal-awal di riyadoh WY40H. Tapi makin lama setelah aku ngejalanin riyadoh, ngapain sih aku mikir mau dikabul atau enggak, toh Allah juga pasti tahu lah ya. Maksudnya hajat kita tuh baiknya dikabulnya kapan, itu Allah bakal ngasih timing yang tepat kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan hal yang seperti itu. Semakin dipikirkan itu bakal ngaruh ke riyadoh kita. Kalau seandainya nggak terkabul-kabul ya gitu bakalan kecewa kayak gitu ya akhirnya. Dan endingnya untuk niatan yang riyadoh lillahi ta'ala itu makin nggak bisa kayak gitu loh teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, Kak gimana sih cara kita itu ngukur keikhlasan kita saat riyadoh. Sebenarnya itu gampang banget teman-teman. Kita bisa ngukur gini, misal ya, saat riyadoh kita karena satu hajat dan hajat itu belum terkabul, kita biasa-biasa aja terus ngelanjutin riyadohnya, gak terlalu mikirkan hajat itu bakal dikabul kapan. Nah itu sudah masuk di level ikhlas atau karena lillah kayak gitu. Tapi beda lagi kalau seandainya aku juga banyak sih DM tentang hal seperti ini. Kalau udah ada DM seperti ini aku biasanya gak aku respon kayak gitu ya. DM-nya seperti ini, Kak, kenapa ya aku sudah ngejalanin riyadoh 40 hari tapi hajatku belum terkabul. Nah, itu sudah bisa dibilang hajatnya tuh bener riyadohnya tuh bener-bener murni karena hajat, bukan karena lillahi ta'ala. Orang kalau seandainya dia itu riyadoh karena lillahi ta'ala, mau dikabul cepet atau mau dikabulnya itu lama, itu nggak bakalan ngaruh ke riyadohnya kayak gitu. Dia tetap aja jalan, nggak mikir kapan mau dikabul atau enggak kayak gitu. Nah itu sih cara ngukur keikhlasan kita saat menjalani riyadoh.
Balik lagi ke testimoni Kak Evi Rusvina, dia tuh kan bilang, bener banget aku saat menjalani riyadhah, sholat itu harus tepat waktu. Terus menjalankan sunnah yang lainnya, nggak cuman sunnah WY40H sama SY40H. Iya, itu benar. Dan aku sudah pernah ngalamin ya teman-teman. Jadi gini, untuk terkabulnya sebuah doa itu kan nggak banyak faktornya kayak gitu ya. Mungkin sekarang kita riyadhah WY40H, terus sholat kita bolong-bolong. Kalian tanya, kenapa nih Kak riyadhahku kok nggak terkabul-kabul? Ya kalian harus koreksi diri kayak gitu. Ya benar kalian sekarang riyadhah WY40H, tapi apakah sholat kalian itu sudah on time, sudah nggak bolong-bolong? Karena Allah juga bakal ngenilai kayak gitu ya. Oke, kamu riyadhah WY40H, tapi kewajiban kamu sudah lakukan nggak kayak gitu. Makanya aku bilang sama teman-teman ya, saran buat teman-teman kalau melaksanakan WY40H, usahakan sholatnya itu juga jangan bolong-bolong. Intinya riyadhah jalan tapi sholatnya juga jalan. Kalau nggak bisa on time, minimal nggak usah bolong kayak gitulah. Soalnya aku tahu ya kalian pasti berat lah kalau disuruh sholat on time. Aku aja sekarang ngejalanin riyadhah itu biar jadi kebiasaan kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh bisa dibilang kayak gini loh. Misal ya riyadhah kita nggak diterima nih sama Allah ya yang WY40H, tapi kan kita masih ada sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan, ya mungkin dengan wasilah sholat itu yang WY40H nggak diterima akhirnya diterima kayak gitu. Intinya apa ya, kita punya backingan doa lah atau ibadah yang lain kayak gitu loh teman-teman. Terus dia juga bilang kan dengan riyadhah semua pintu rezeki itu dibuka kayak gitu, seakan dikejar-kejar sama rezeki dan bisa bayar uang 200 juta. Ya emang gak ada yang mustahil buat Allah kayak gitu. Jangankan 200 juta, 1 miliar, berapapun triliun ya hutang kalian, kalau sudah Allah bilang oke, hutang kalian lunas, itu bakal lunas. Karena apa? Memang Allah kan yang punya semuanya kayak gitu ya, yang ada di dunia ini. Jangankan minta dunia, akhirat pun juga Allah yang punya kan. Jadi jangan mikir kalau kalian punya masalah besar, kalian itu gak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Ya jalan satu-satunya memang udah mentok itu ya sama Allah kayak gitu. Jadi kalian harus flashback lagi, misal kenapa sih masalahku kok kayak gini-gini terus masalahku kok nggak selesai-selesai. Ya mungkin kalian lupa kalau punya Allah. Dan ini relate banget ya sama pengalamanku saat bayar hutang 10 juta selama 3 bulan. Padahal sebelum aku kenal riyadhah, aku hitung-hitung ya, aku bakalan lunas hutang itu tahun depan kayak gitu. Secara bisnisku juga berhenti, aku nggak ngapa-ngapain, cuman dapat uang dari suami kayak gitu ya, uang nafkah dari suami, terus harus bayar uang 10 juta kayak gitu tuh gimana kayak gitu. Bahkan aku sampai mau nih, saking niatnya nih ya bayar hutang 10 juta, aku tuh nabung teman-teman. Nabung, jadi setiap bulan aku nabung 200 ribu kayak gitu. Aku tabung kan ada biasanya kayak tabungan apa ya, kayak celengan gitulah, aku nabung di situ kayak gitu. Dari pengennya aku bayar hutang. Dan aku sadar emang saat itu aku lupa kayak gitu, karena aku berusaha menyelesaikan masalahku sendiri tanpa melibatkan Allah. Tapi setelah aku kenal riyadhah nih, aku sekarang bacanya agak merinding sih. Aku tuh bener-bener, ya Allah ini miracle banget. Masya Allah tabarakallah ya, yang targetnya bayar hutang itu 10 juta bisa selesai dalam waktu 3 bulan. Bahkan itu lebih dari itu yang Allah kasih kayak gitu ya. Aku mintanya 10 juta, bahkan Allah lebih berlipat-lipat gandakan aku dapat uangnya. Iya sih, emang gak ada yang gak bisa kalau sudah minta sama Allah. Dan satu hal lagi, memang gak bisa kalau seandainya kita menghubungkan ya akal pikiran manusia sama keajaiban atau pertolongan Allah. Itu gak akan bisa. Seperti pikiranku dulu, bakal bayar hutang 10 juta tahun depan. Itu pikiran manusia pada umumnya. Pikiran manusia ketika susah ya dalam masalah keuangan bakal pinjem ke bank. Tapi kalau seandainya dia berusaha nginget
ada Allah yang bisa ngebantu dia tuh nggak bakalan mikir seperti itu kayak gitu, karena memang pertolongan Allah itu nggak bisa nggak masuk kayak gitu loh di pikiran manusia tuh, nggak bisa dihitung pakai kalkulator manusia tuh, nggak bisa. Itu aja sih ya testimoni kali ini. Maaf aku bisa bacanya satu testimoni, mungkin besok aku sambung lagi sama testimoni yang lain. Buat teman-teman yang sekarang hajatnya masih belum terkabul, semoga secepatnya dapat pertolongan dari Allah, dan tetap semangat riadohnya, jangan sampai kendor, jangan sampai berhenti, lanjutkan. Itu Allah mau ngelihat ya sampai mana kalian itu benar-benar ngejalanin riadoh ini karena Allah kayak ya, karena lillahi ta'ala. Terus buat teman-teman yang sekarang masih terlilit hutang berapapun besarnya, aku doakan semoga secepatnya lunas minggu-minggu ini, bahkan hari ini. Dan buat teman-teman yang belum menikah, semoga disegerakan bertemu dengan jodoh yang bisa membawa kalian ke jannah kayak gitu ya, jodoh yang soleh dan soleha. Dan buat teman-teman yang masih belum dikaruniai anak, semoga secepatnya dapat kabar baik bahkan di bulan ini. Terus buat kalian yang punya hajat ke Baitullah, ke haji atau umroh bersama keluarga besar, semoga segera diijabah sama Allah, segera diundang sama Allah kayak gitu. Itu aja podcast kali ini, semoga bermanfaat dan semoga jadi semangat ya buat kalian. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum.